Di mana era zaman Rasulullah SAW masih hidup, itu ketika itu tuh ada satu iblis, satu setan yang sengaja merasuki benda mati, yaitu berhala. Namun beliau punya praduga, barangkali orang yang meninggal itu mungkin bisa jadi diberikan kemampuan untuk hidup kembali. Kalau misalnya tangan buntung, Gimana? itu harus dikubur apa disimpan dulu gitu. Nunggu waktu mati baru dibarengin dikuburnya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kita di Majelis Kalestra. Majelis Kalestra. Gus, Ya, Chat. alhamdulillah. Sampingnya? Ini ada pendatang baru. Siapa ini? Ya, kayaknya temennya di bawah. Bukan, perkenalkan nama saya Pak Ung. Jin Paung. Panutan unggul. Bukan para unggah. Pakan ya, Parab tuh pakan. Iya, pakan. Pakan unggah. Enggak, itu sebenarnya Apa tuh? itu tuh ngambil dari kayak model arti kata maung, kan maung itu manusia unggul. Kalau saya paung gitu. Jadi paung itu Gimana ya? Mampus. Iya. Emang agak beda frekuensi ya? Beda frekuensi. Kemarin Ya kita Allah. habis ngebahas tentang jin-jin gitulah. Oh, ada pembahasan Ji. Iya. Obsesi sama jin terus. Emang mau kawin sama jin. Jadi raja jin ya. Dia mulai lah tentang jin. Oh ya. Tuh, kemarin tuh gimana tuh? Jadi gini Gus, Mm. kan manusia itu ada yang mempunyai kerajaan. Ada Ada zaman kan? dulu Ya, ya. zaman dulu banyak kerajaan-kerajaan tuh manusia itu. Ya. Kalau model jin itu, Ya. ada gak yang memiliki kerajaan? Jin. Kayak model Nyi Roro Kidul gitu. Ah. Kan katanya konon katanya Raja emang. nih memiliki kerajaan. Oh, jadi namanya apa? Ya, Raja atau apa? Ratu. Oh, ratu. kan raja, ada ratu kan? iya, Kerajaan itu. Benar gak? Ratu. Ada raja Kidul. Nah, yang konon katanya ya memiliki kerajaan di pantai selatan. Gitu ya. Jadi pertanyaannya itu apakah jin itu punya kerajaan? Ya. Nah, lebih dulu kita melihat pendapat ulama mengenai di mana tempat tinggal jin itu sebetulnya. Ya. Jadi tempat tinggal jin itu sendiri dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan tempatnya di rumah manusia. Jadi kadang-kadang menyelinap, menggoda manusia agar manusia itu misalnya kalau sudah berumah tangga terjadilah pertengkaran antara suami dan istri. Atau terjadilah sebuah kesalahpahaman antara anak dan orang tua. Nah, itu jin-jin yang jelas itu tidak Islam. Nah, menggoda. Gitu ya. Berarti jin tuh bisa ngegoda. Oh ya, jin itu menghasut. Nah, kalau kita katakan mereka yang seperti itu tuh kita sebutnya biasanya setan kalau enggak iblis. Apa ini kita buang aja nih? Oh, ada Jadi hasut. ngegoda. Hasut terus dia. Gua rajanya. Kata gua juga raja jin gua. Oh, ya Robby. Nah, itu. Selain di rumah, ada juga pembahasannya di lubang-lubang. Jadi lubang-lubang yang ada di dunia Jelasin ini. dulu. Jelasin dulu nih lubang apa? Jadi seperti ada lubang-lubang di tanah. Biasanya tempat tinggal hewan yang kita klaim sebagai tempat tinggal hewan, gitu ya. Hewan-hewan kecil yang hidup di daratan ini, misalnya ya ada lubang di sana. Kadang-kadang jin tinggal di sana. Kadang-kadang juga ada yang mengklaim, ulama itu bilang di tempat-tempat yang kotor. Nah, tempat-tempat kotor ini kan bisa jadi tempat sampah atau yang paling populer di telinga kita itu di WC. Kalau hatinya kotor? Kemungkinan jadi sarang jin itu juga. Sarang setan. Berarti lu yang jin, itu mah bukan gua. Gua rajanya yang nyuruh lu gitu. Sesama jin jangan bertengkar. Ya Allah. Ya begitu. Jadi banyak sekali versi-versinya. Adapun mengenai kerajaannya wallahu a'lam.
Tidak ada yang secara jelas ulama mengklaim ada tempat tertentu. Atau kemungkinan memang saya yang kurang literasinya. Namun ketika membahas tentang kerajaan kan identiknya dengan tadi. Kalau nggak ratu ya raja. Ya. Raja jin atau ratu jin gitu. Nah, para ulama juga bahas tentang raja atau ratu jin itu tuh ternyata di dalam kitab yang menjelaskan secara khusus tentang apa namanya jin-jin ini. Beliau pengarang kitabnya dulu kita sebutkan namanya Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli. Ash-Shibli nama imamnya. Beliau punya karangan kitab namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Apa itu? Nah, itu tuh tentang pembahasan spesifik isinya jin semua. Pembahasan tentang jin. Di mana tempat tinggalnya, siapa nama rajanya. Nah, disebutkan ada nama raja di sana. Beberapa literasi, contohnya saya bacakan nama jinnya. Ada yang bilang Syamhurosh. Nama, wah keren juga ya. Jangan, tapi jangan jadi ide untuk menamakan anak. Namanya Syamhurosh. Nah, terus ada lagi namanya Zaubah. Zaubah, keren ya? Memang keren. Yang paling populer kalau salah satu jenis jin itu ada nama juga yang waktu di eranya Nabi Sulaiman. Paung. Kalau Paung itu pimpinannya. Oh, pimpinannya. Ini kan iya. kita bicara raja. Iya sih, iya. Pimpinan. Iya, pimpinan. Iya. Era Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan terkenal dengan ceritanya yang punya banyak sekali bala tentara. Iya, pernah dengar. Iya, termasuk tentara di sana adalah golongan jin. Nah, yang paling terkenal di sana kan namanya Ifrit. Oh, Jin Jin Ifrit. Ifrit. Nah, jin Ifrit itu yang biasa paling terkenal di kalangan kita lah ya. Namun itu tidak dijadikan apa namanya bagian dari nama raja menurut para ulama. Jadi rajanya yang tadi tuh Syamhurosh, Syamhurosh sama Zaubah. Zaubah. Iya, kalau nggak diantara itu dua tuh. Ya silahkan kalau ada yang ingin bertemu atau pernah. Ya. Saya sering bertemu dengan ini. Ini. Paung. Gitu. Jadi mengenai Nyi Roro Kidul ini kayaknya itu hasil imajinasi orang Indonesia yang mungkin beberapa apa istilahnya kabar-kabar dari masyarakat mengenai orang yang pernah melihat sosok tertentu kemudian dinamakanlah Nyi Roro. Kebetulan ada di bagian kidul ya kidul begitu kan. Kemungkinan begitu. Kalau kaler. Kaler. Iya. Banyak kan Berarti- tergantung tempat. Iya, berarti di Islam pun dijelasin ya. Ya. Maksudnya bahkan sama ulama-ulama pun dibikin apa ya? Kitab ya Iya, khusus gitu. khusus pembahasan itu. Ada khusus pembahasan jin. Itu sebetulnya motivasi beliau tuh bukan karena beliau betul-betul apa istilahnya ya peduli dengan jin, bukan maksudnya itu. Beliau itu punya motivasi berawal dari kala itu beliau sedang memperdebatkan sebuah masalah bagaimana pernikahan antara jin dan manusia. Akhirnya kan saking ketatnya, saking hebatnya perdebatan tersebut, beliau ini punya inisiatif kayaknya harus dibuatkan pembahasan jin secara spesifik dulu supaya kita paham. Gitu. Jadi beliau nih Imam Ash-Shibli ini punya wacana itu. Akhirnya mengkaranglah kitab khusus pembahasannya jin semua. Itulah. Untuk membantu tadi penghukuman-penghukuman. Penghukuman Iya. tentang jin itu sendiri. Betul sekali. Berarti kalau misalnya Lu jadi jin gitu. Jin Paung. Kan susah juga namanya jin paung. Iya. Jadi lupa ini namanya apa kan? jadi judul sinetron juga bisa. Cocok. Jin Ada tuh. Paung. Iya. Apa? Jin Janjun. Itu cocok. Nah, Jin Paung ini ya tadi bisa Buset. tadi karena misalnya tadi kan kita sudah bahas tentang tempat-tempatnya. Iya. Misalnya Jin Paung ini ditempatkan kebetulan di bagian WC. Ya, nah, ini tuh bisa juga menghasut atau merasuki. Sampai akhirnya sosok misalnya Bang Haikal kerasukan. Jin Paung. Kerasukan Jin Paung. Gua kalau gua masukin lu gua minta rokok filter sebungkus. Iya tuh, tapi
bener tuh kayak gitu. Ah, Kayak kita kayak model miara jin kan juga ada tuh kayak bahasa miara jin. pelihara jin. Iya miara jin. Nah kayak tadi tuh si jin itu minta kayak gitu. Maksudnya kayak gimana sih? Marabin nih marabin. Merabin jin. Katanya Iya. karuhun masuk gitu, karuhun. Katanya karuhun di mana masuk cenah gitu. Minta kopi hideung cenah. Gitu. Ini agak aneh ya. Iya, sebetulnya. sebenarnya kayak kemasukan tapi minta kopi gitu. Nah, permintaan-permintaan yang unik lucu kayak gini sebetulnya kayaknya bisa diidentifikasi melalui nalar yang sehat. Sebetulnya kalau jin-jin yang betul-betul merasuki kan kayaknya ya kok sepele sekali gitu minta hal-hal yang Iya, iya, iya. hal-hal yang demikian, maka kayaknya itu perlu dikaji ulang tuh, dianalisa apakah betul dia itu kerasukan atau yang lainnya. Nah, ini perlu diperhatikan maksudnya ya. Nah, makanya pembahasan sebelumnya itu saya pernah menyebutkan bahwa banyak juga ulama kok yang merasionalkan kejadian kerasukan ini. Oh bisa dirasionalkan. Dirasionalkan dalam arti bahwa tidak sepenuhnya bahwa jin itu bisa merasuki tubuh, tapi hanya menghasut. Jin itu tugasnya hanya menghasut supaya orang ini melakukan jin ini kita sebut maksudnya iblis ya. Iya, iya. Ya, yang menggoda ke arah-arah keburukan, kemaksiatan. Nah, ini iblis-iblis ini nih mengarahkan Kalau manusia. ini iblisnya, kita bukan iblis. Jin. Buset, iblis ini. Oke. Buset dah. Golongan. Terus bisa ke sini. Oh iya. Janganlah. Lastu minka. Aku bukan bagian daripadamu. Nah ini maksudnya iblis-iblis ini menggiring, menghasut. Jadi dirasionalkannya begitu, bukan betul-betul merasuki. Gitu jadinya ada yang merasionalkan itu. Walaupun beberapa ulama juga ada yang mengatakan secara literal memang bisa merasuki, maksudnya melalui peredaran darah itu. Ya, itu betul-betul dimaknai secara literal. Iya, iya, iya. Berarti ada dua kemungkinan ya. Tadi kayak Betul. ngehasut ataupun bisa merasuki melalui sel-sel darah itu tadi. Oh, ada yang bilang bicara seperti itulah pendapat ulama. Kalau model kayak ngerasuki itu si paung itu kan tadi nanya jin paung tuh. Jin paung ya. Kalau masalah merasuki itu tadi kayak gimana tuh? Kayak merasuki kayak masuk kayak jin tuh bisa masukin ke Model ini golok gitu tuh, saya model keris tuh kan banyak tuh katanya ini ada jinnya ini di dalam. Oh iya, sekarang pembahasannya berarti melebar ya. Iya melebar. Apakah ketika manusia jin itu bisa merasuki manusia, bisa merasuki benda mati juga? Nah, ini juga pertanyaan yang unik, maksudnya menarik sekali. Bahwa dulu ada kisah di mana era zaman Rasulullah SAW masih hidup, itu ketika itu tuh ada satu iblis, satu setan yang sengaja merasuki benda mati, yaitu berhala. Sehingga berhala ini seakan-akan bisa bicara. Tujuannya apa? Ini untuk memperkuat keimanan orang-orang kafir. Agar orang kafir ini tetap dalam keadaan yang sesat. Agar orang kafir ini menyaksikan bahwa berhala yang dia sembah ternyata benar-benar hidup. Sampai meyakini seperti itu. Apa tujuan iblis merasuki berhala ini? Tujuannya untuk mencaci maki Rasulullah. Tujuannya itu? Iya, itu untuk membuat framing-framing yang jelek terhadap Rasulullah yang diberikan kepada orang-orang kafir itu. Nah, makanya ketika kita bicara dalam sejarah ini, kemungkinan sekali bahwa jin, iblis, setan itu bisa sekali barangkali masuk ke dalam benda mati. Adapun secara spesifik ke golok, wallahu a'lam. Iya, bahaya awas tuh golok gua. Ini langsung dua genre yang berbeda ya. Iya luar biasa. Itu sekilas begitu kurang lebih. Nah, kalau model karuhun baik lagi. Karuhun Kan? Karuhun apa sih bahasa Indonesianya? Apa ya karuhun ya? Leluhur. Ya, leluhur kayak gitu kan. Model orang yang udah meninggal gitu. Bisa apa kayak kan kadang bukan kesurupan doang, Gus. Kayak Gentayangan. Ya. Kayak gitu. Itu unik sekali karena saya punya bacaan atau satu ibarah mengenai kitab yang membahas tentang gentayangan. Ini ada kitab namanya Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Az-Zain. Ya, berarti itu
Beliau pernah menceritakan atau ada yang bertanya kepada beliau mengenai fenomena ini. Mempertanyakan, wahai Syekh, benarkah jika ada orang yang sudah wafat, yang tadi dimaksud karuhun atau leluhur atau siapapun, orang yang sudah wafat kemudian mereka bangkit kembali terus menggentayangi, menakut-nakuti orang lain. Nah, jawaban beliau, hal yang pertama yang beliau ajukan, jawaban yang paling bijaksana, beliau bilang, wallahul muwaffiq lis-shawab. Intinya Allah lah yang maha tahu, Allah lah yang semoga memberikan petunjuk jalan kebenaran di lisanku ini, dan Allah lah yang sebenar-benarnya maha mengetahui. Beliau lanjutkan, annahu la yanbaghi ayyaqulal insan kullama sami'a. Hal yang di warning dulu untuk pertanyaan itu. Sudah seyogyanya bagi siapapun yang kalau sudah mendengarkan berita terhadap hal-hal aneh atau segala macam informasi, hendaknya dia tidak membicarakan semua hal tersebut. Jadi ada etika. Janganlah berbicara semua hal yang kau dengar. Ada etika itu dulu. Karena tadi kita itu seharusnya bisa berpikir begini. Barangkali memang ada sosok manusia yang memang Allah anugerahkan mampu melihat hal-hal gaib. Kelebihan gitu. Ada kelebihan itu. Kayak Barangkali moyo gua kah? emang bisa. Enggak. Ini lihat ini kan bisa ini. Ini kan jin. Ya, jadi itu dulu yang diklaim. Ya, barangkali memang ada sosok manusia yang memang Allah anugerahkan hal demikian. Namun ada banyak orang-orang awam yang sering mengklaim dirinya bisa. Nah, ini menciderai kan, artinya jadi kusutlah kabar-kabar yang seharusnya menjadi benar, akhirnya menjadi sebuah kabar yang syubhat. Sebuah kabar yang masih rancu kebenarannya. Oleh karena itu, terusannya beliau apa? Beliau pada intinya adalah pembahasan ini adalah hal yang tidak boleh sekali diyakini secara pasti. Pembahasannya tidak boleh diyakini secara kuat bahwa itu adalah hal yang benar. Jangan sampai menjadi keyakinan. Namun beliau punya praduga. Barangkali orang yang meninggal itu mungkin bisa jadi diberikan kemampuan untuk hidup kembali. Dalam arti. Dihidupkan kembali itu dalam arti apa? Amal keburukannya yang gentayangan. Yang menyerupai jadi sosok pocong kah? Kuntilanaknya kah? Atau potensi kedua. Bisa jadi jin korin. Jin yang non-muslim, tapi korinnya yang non-muslim. Dia menyerupai sosok yang sudah mati, namun wujudnya lebih menyeramkan, kemudian berdandan ala pocong, kuntilanak, gundurwo, dan lain sebagainya. Itu potensi-potensinya. Potensi ketiga, boleh jadi yang menampakkan diri itu adalah betul-betul setan. Tujuannya apa? Kalau sudah takut kan akhirnya kita jadi malas ibadah. Karena kadang-kadang nih ada yang membuat film judulnya Makmum. Makmum. Nah, supaya apa? Supaya kita takut sholat. Supaya apa-apa nanti bentar-bentar nengok ke belakang takut ada makmum beneran. Waktu kita sholat tempeleng aja kepalanya. Masya Allah. Jadi ada potensi itu. Emang ini Raja Jin ini susah ya. Unik emang itu. Ya berarti keburukan itu bisa menyerupai. Iya, dan itu prediksi-prediksi ini tentunya sang musonif, sang pengarang kitab itu hanya memberikan imajinasi yang dalam arti di sini untuk menenangkan orang yang menanya, orang yang bertanya. Supaya apa? Supaya tidak meyakini bahwa orang yang sudah mati kemudian bisa hidup lagi. Jangan sampai seperti itu. Hidup laginya itu coba diarahkan ke arah yang lain. Itu hanya untuk menenangkan sang penanya supaya tidak kacau keimanannya. Nanti dong kalau mau dibangkitkan ada waktunya, yaitu di yaumul ba'ats, hari kebangkitan nanti.
setelah endgame. Hari Endgame. kiamat. Harus kiamat dulu. Tahu kan lu Endgame apa? Tahu gua. Artinya Selesai. Udah. Selesai. apa Kalau ya? dalam film itu selesai berarti gitu kan. Endgame. Endgame. Betul. Bener kan? Ih, Iya betul gua sekali. pinter kal. Jadi itu Jadi keburukan, terus setan, ya jin kori. jin kori itu. Berarti itu 3 itu yang menyerupai si mayit itu. Betul. Yang meninggal itu ya. Terus gentayangan yukhawwifuhumun nas fil buyuti. Mereka sengaja menakut-nakuti manusia keliling di rumah-rumah manusia. Sengaja memang Buat menakut-nakuti, memang tujuannya mungkin itu. Ada jalan angker katanya itu kan. Ada yang kelindes gitu. Jadi angker jalannya. Iya, karena memang betul ada riwayat juga yang berkata bahwa jin itu kadang-kadang menempati tempat-tempat yang sangat lembab, yang kotor tadi kan. Kita bicara kotor, lembab, ada juga tempat-tempat yang memang sudah tidak dihuni atau jarang penghuni, manusianya tidak ada gitulah, atau jarang sekali. Itu bisa di tempat ini. Iya, bisa menjadi tempat jin atau ada banyak beberapa riwayat lah, tidak banyak, beberapa riwayat yang berkata demikian. Jadi tempat-tempat kosong yang jarang sekali, apalagi jarang diajikan, jarang ada manusia di sana, apalagi ditambah dia kotor, lembab. Nah, itu tempat yang paling nyaman untuk setan-setan berkumpul. Nah, jin. Lu mau gak jadi jin? Kok udah gak jadi gua maunya. apa mau Kayak gini mah. tempatnya kotor. Iya, kotor tempatnya. Kalau jadi raja. Gua soalnya bersih gua mah. Gak suka kotor-kotor gua. Masya Allah. Percaya? Insya Allah. Jadi gimana Gus? Jadi Gus gini, Apa? pocong itu kain kapannya? Asli apa enggak? Aneh. Pocong. Coba Iya. nanti cek kalau misalnya ketemu. Pernah lihat? Hah? Belum Gus. Pocongnya takut soal sama saya. Masya Allah. Ente Gimana kayaknya lagi? Sayyidina Umar. Oh, iya. Bukan. Ya, jadi apa intinya tuh yang tadi kayak Iya. model orang yang udah meninggal, yang udah dikubur, Iya. nggak mungkin bangkit lagi buat nakut-nakutin. Iya, secara betul-betul dia gitu ya. Nggak mungkin karena dia pasti sibuk nanti di alam barzakh itu kan. Iya. Sibuk akan ditanya oleh Munkar Nakir, mempertanggungjawabkan beberapa amalnya, ya apa yang karena kita meyakini bahwa di kuburan itu, di alam barzakh itu ada yang namanya kenikmatan dan ada juga namanya azab, gitu. Pasti dia sibuk dengan hal itu. Masa sih balik lagi? Harusnya Gitu. pocong tuh upgrade bajunya, jangan kain kapan putih, Apa kain dong? kapan batik, kain kapan lepis. Gitu. Orang jadi nggak takut kalau begitu. Jadi kan rada lucu gitu Gus kan. Ya, tapi kepikiran juga tuh. Iya. Enggak, tujuan setannya aja untuk menakut-nakuti manusia. Iya. Kenapa mereka harus pakai batik? Ya, nanti lucu. Maksudnya kain kapan cuma putih aja gitu. Apakah boleh yang lain gitu? Kain kapannya kayak model kain kapan batik. Kan Indonesia tuh terkenal dengan batiknya. Oh, Ya kan? kalau mengenai itu ya bukan pada setannya, tapi kalau pada manusianya. Iya. Kalau pada manusianya ketika mereka wafat nih, ingin menggunakan kain kafan yang bercorak batik. Sebetulnya ya tidak apa-apa, karena Boleh. kewajiban kita di dalam Islam yang diwajibkan itu adalah mengkafani mayat, mengkafani mayit, mengkafani jenazah. Itu dari antara banyaknya kewajiban selain memandikan, menyolatkan, kemudian mengkafani, menguburkan. Itu mengkafaninya itu menggunakan kain apapun. Yang paling afdol adalah putih. Kalau mau pakai batik sebagai ide untukmu, itu Kain boleh kapan aja. batik keren kan. Jadi pas ada pocong kain kapan batik gue udah nggak, ini si Ekal gitu. Jadi Iya kan? ada tanda gitu. Jadi betul sekali maksudnya kalau untuk masalah pengurusan jenazah atau mayit itu tadi poinnya adalah yang penting dia tertutup, terbungkus menggunakan kain yang jelas suci ya,
Jangan ada sampai ada kotoran atau najisnya, buang dulu. Ganti kalau misalnya ada kotorannya, ganti. Itu hak mereka, hak para mayit, para jenazah itu. Berarti nggak maksudnya bukan nggak harus ya. Ya lebih afdal Pakai yang putih, Pakai yang betul putih. sekali. Tapi yang diwajibkan adalah yang penting menutup seluruh badan. Itu ditutup, yang penting baik jenazahnya laki-laki maupun perempuan. Maka kalau dalam fikih antara jenazah laki-laki dan perempuan ini nih, nah ini nih dibedakan tentang lapisan kesunahannya. Kesunahan untuk jenazah laki-laki itu silakan gunakan 3 lapis kain kafan. Laki-laki. Ya. Kalau 3 lapis kain kafan berarti 3 lapis batik dong. Iya, 3 lapis batik. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kan ini yang penting terbungkus. Kalau satu saja itu sudah bisa, ya cukup. Itu al-aqal, itu batas minimal. Tapi kalau mau menyempurnakannya atau hal yang paling sempurna itu ya tadi untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Betul sekali. Ya, karena perempuan kan banyak sekali bentuk-bentuk tubuh yang perlu ditutupi. Makanya lebih dari laki-laki itu karena itu. Betul sekali. Kalau tangannya nggak ada satu mah, kain kafannya lebih kurang lagi Kal. Lebih. Aduh. Tangan satu. Kalau tangannya kurang. Iya. Iya. Pertanyaan ini Kal nih, kalau misalnya tangan buntung, gimana? itu harus dikubur apa disimpan dulu gitu? Nunggu waktu mati baru dibarengin dikuburnya. Oh. Gimana itu? Ya, kalau ada orang mohon maaf sekali ya mengalami kecelakaan, naudzubillah misalnya, kemudian sampai ada anggota tubuh yang hilang. Kemudian coba perhatikan apakah anggota tubuh yang hilang ini baiknya untuk disimpan atau untuk dikubur. Kalau misalnya ini tuh banyak sekali istilahnya hal-hal yang perlu kita perhatikan demi kemaslahatan si manusianya. Tapi ala kulli hal, kapan anggota tubuh yang putus atau yang hilang dari badan seorang manusia itu wajib untuk dikuburkan adalah yang jelas kalau si manusianya sudah wafat. Nah itu, ala kulli hal itu. Yang paling penting adalah kalau manusianya itu sudah wafat akibat kecelakaan itu dan tangannya terputus, ya harus diikutkan. Untuk diikutkan kubur itu harus dikubur juga. Jadi kita taruh di tempat kalau tangan ya ditaruh di tempat tangannya, kalau kaki ditaruh di tempat kakinya, ikut dikuburkan. Itu tetap jadinya. Ikut dikuburkan ya? Iya betul sekali. Jadi banyak sekali pertimbangannya. Tapi ya ala kulli hal itu tadi ya. Kita harus perhatikan kalau memang si manusianya ikut wafat, wajib sekali anggota tubuhnya untuk diikutkan. Yang terputus tadi. Jangan sampai disimpan. Nggak boleh disimpan itu. Ini maaf ya maksudnya. Ya. Terpisah gitu. Iya betul. Nah si orang ini kan masih hidup. Ya. Nah si tangan itu udah nggak bisa digunain. Iya. Udah nggak, kan misalnya dokter dulu bisa disambung lagi kan? Iya, ada kali ya. Iya kali ya. Nah, itu udah nggak bisa diapa-apain itu, harus dikubur langsung. Nggak harus langsung. Maksudnya begini, ada banyak pertimbangan tadi. Ada banyak pertimbangan lagi. Apakah anggota yang sudah terputus ketika si manusianya masih hidup ini harus langsung dikubur atau boleh disimpan? Itu banyak pertimbangan sekali. Baiknya bagaimana gitu. Itu harus dipertimbangkan dengan medis, dengan beberapa orang yang ahli dalam bidang-bidang itu demi kemaslahatan anggota tubuh ini yang telah terputus. Ya, itu harus diperhatikan. Namun saat si manusianya wafat, dia harus langsung dikuburkan wajib. Jadi andai kata pun ketika dia masih hidup, tangannya putus kemudian disimpan karena beberapa hal dipertimbangkan oleh beberapa hal gitu ya. Kemudian wafat. Lu gua udah tahu pikiran lu. Udah. Lanjut aja. Kemudian tangan yang putusnya ini ditaruh disimpan, kemudian manusianya wafat, ini harus dikembalikan. Gitu. Andai kata ketika hidup ternyata disimpan gitu.
Nah, ya anggota tubuh yang terlihat. Kalau misalnya anggota tubuh yang nggak terlihat, contoh mati rasa. Karena putus cinta. Oh, Ini habis bener. putus Putus cinta. ya, bener sama putusnya. Gimana tuh dikuburin kali ya? Orang-orangnya. Hidup. Mati rasa. Gimana? mana sih lu ah? Tahu ini bocah nih mati rasa segala. Ini mana apa? Iya. Iya, luar biasa. Nyawari kita di jin. Sedih kan gue jadi ngomongin kayak gini. Allah. Jangan dulu sedih. Tutup dulu acaranya biar enak. Karena pembahasan kita kan Panjang banget. oh itu bakal memakan waktu yang banyak. Makanya kita harus cukupkan sampai di sini dulu. Nah, guys, Ya. itu tentang pembahasan jin. Betul. Yang model tadi. Siapa ibu tadi? Raja apa? Samharu. Samharus, Ya, jin Pau. Ya. Oh, lu jin putih. Ya. Iya. Kacau sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.